Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sariwarna. Saya di sini akan menjelaskan tentang Lean Manufacturing Concept yang diampu oleh Bapak Gustian Juanda. Dan apa itu sih yang dimaksud dengan Lean Manufacturing? Lean Manufacturing adalah praktik produksi yang mempertimbangkan pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Lean selalu melihat nilai produk dari sudut pandang pelanggan, di mana nilai sebuah produk didefinisikan sebagai sesuatu yang mau dibayar oleh pelanggan. Pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Sebagian besar perusahaan yang bergerak di bidang produksi akan menggunakan Lean Manufacturing. Pada dasarnya, Lean berpusat pada mendapatkan nilai dengan sesedikit mungkin pekerjaan. Lean Manufacturing merupakan filosofi yang dikembangkan oleh Toyota dalam Toyota Production System atau TPS. Konsep Lean Manufacturing. Pada umumnya, Lean Manufacturing merupakan sistem produksi yang senantiasa mengupayakan penekanan pemborosan atau mode elimination dengan melibatkan seluruh karyawan di dalam perusahaan. Pemborosan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah atau non-added value. Dan Lean merupakan filosofi manajemen proses yang berasal dari Toyota Production System atau TPS yang dirintis di Jepang oleh Taiichi Ohno dan Seigo Shingo. Tujuan dari Toyota Production System yaitu untuk meminimalisasi biaya, mengingatkan kualitas dan ketepatan pengiriman dengan mengeliminasi waste sehingga dapat memperlancar aliran produksi. Tujuan dari Lean sendiri adalah untuk mereduksi waste pada semua proses sehingga dapat memaksimalkan efisiensi proses. Lean yang diterapkan dalam proses manufacturing disebut Lean Manufacturing. Mengapa sih perusahaan butuh Lean Manufacturing? Nah, ada beberapa poin di sini mengapa perusahaan membutuhkan Lean Manufacturing, yaitu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, integritas kerja karyawan rendah. Perusahaan membutuhkan integritas kerja karyawan bagus. Mereka harus menjadi karyawan yang produktif dan potensial untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, karyawan tidak disiplin. Memiliki karyawan yang kurang disiplin membuat pekerjaan kantor jadi tidak beraturan atau tidak efisien. Yang ketiga, karyawan tidak bekerja profesional dan efisien. Merekrut karyawan profesional dalam jumlah sedikit jauh lebih bermanfaat dibandingkan memiliki banyak karyawan namun tidak memiliki jiwa profesional. Di sini tenaga SDM sangat dibutuhkan dalam perekrutan karyawan. 7 waste pemborosan manufacturing. Yang pertama, waste of overproduction, yaitu produksi berlebihan. Yang kedua, waste of inventory atau inventory. Yang ketiga, waste of defect atau yang bisa kita sebut cacat atau kerusakan. Yang keempat, waste of transportation, yaitu pemindahan atau transportasi. Yang kelima, waste of motion. Yang keenam, waste of waiting atau menunggu. Yang ketujuh itu waste of over processing, yaitu proses yang berlebihan. Bagaimana cara kerja Lean Manufacturing? Dengan mengurangi pemborosan untuk menghasilkan peningkatan proses, Lean Manufacturing secara berkelanjutan memberikan nilai kepada pelanggan. Jenis pemborosan meliputi proses, aktivitas, produk, atau layanan yang membutuhkan waktu, uang, atau keterampilan tetapi tidak menciptakan nilai bagi pelanggan. Ini dapat mencakup kurang dimanfaatkan persediaan berlebih atau proses dan prosedur yang tidak efektif atau pemborosan. Menghapus efisiensi ini harus merampingkan layanan, mengurangi biaya, dan pada akhirnya memberikan penghematan untuk produk atau layanan tertentu melalui rantai pasokan. Berikut ini adalah manfaat menggunakan Lean Manufacturing.
Yang pertama, menghilangkan pemborosan. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, mengurangi biaya. Dan yang keempat, mengurangi waktu dan yang dipergunakan seefisien mungkin dalam kegiatan. Prinsip Lean Manufacturing menurut Hines and Tyler 2000. Pertama yaitu specific value, yaitu menentukan hal apa yang dapat menambah nilai dari suatu produk atau jasa dilihat dari perspektif konsumen dan bukan perspektif perusahaan. Kedua, identify value stream, yaitu melakukan identifikasi mengenai langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengetahui waste yang ada di sepanjang value stream. Langkah-langkah ini dimulai dari proses perancangan, pemesanan, dan pembuatan produk. Yang ketiga, flow, yaitu melakukan kegiatan yang dapat menciptakan suatu produk tanpa adanya gangguan seperti reward, aliran balik, ataupun kegiatan menunggu. Keempat, followed, yaitu mengetahui kegiatan-kegiatan penting yang diperlukan untuk menciptakan sesuatu yang diinginkan konsumen. Yang kelima, perfection, yaitu menghilangkan pemborosan atau waste secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Di sini kita akan membahas apa saja alat lean manufacturing yang paling berguna dan dapat digunakan. Berikut ini adalah daftar singkat dari beberapa alat terpenting dalam sistem lean manufacturing yang pertama kali diadopsi oleh Toyota. Yang pertama itu adalah 5S, Sayuri atau urutkan, yaitu menghapus semua item yang tidak perlu untuk diproduksi dan menyisakan apa yang diperlukan. Yang kedua, Seiton, set in order, atur item yang tersisa dan beri label yang sesuai. Yang ketiga, Seiso, bersinar, bersihkan dan periksa area kerja Anda dan semua yang ada di dalamnya setiap hari. Yang keempat, Seiketsu, standarisasi, yaitu tulis standar Anda untuk langkah sort, set in order, dan send di atas. Yang kelima, Shitsuke atau sustain, terapkan standar Anda dan tetapkan untuk perusahaan Anda dijadikan untuk sebuah kebiasaan dan untuk semua orang di organisasi Anda sendiri. Yang kedua yaitu Plan, Do, Check, Act atau kita singkat dengan PDCA. Yang pertama yaitu plan atau rencana. Tentukan tujuan untuk suatu proses perubahan yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua yaitu do atau lakukan, terapkan perubahan. Yang ketiga, check atau periksa, mengevaluasi hasil dalam hal kinerja. Yang keempat yaitu bertindak atau action, menstandarkan dan menstabilkan perubahan atau memulai siklus lagi tergantung pada hasilnya. Yang ketiga yaitu Heijunka atau peralatan produksi dan permintaan. Heijunka adalah teknik yang dirancang khusus untuk mengurangi murah atau ketidakmerataan dengan memproduksi barang dalam jumlah yang lebih kecil dengan laju yang konstan. Ini membantu mengurangi waktu tunggu dan mengurangi inventaris karena setiap produk atau variannya diproduksi lebih sering dengan tingkat yang dapat diprediksi. Yang keempat itu ada Kaizen, atau peningkatan berkelanjutan. Kaizen adalah praktik terus mengamati, mengidentifikasi, dan menerapkan peningkatan bertahap dalam proses manufaktur. Ini mendorong semua manajer dan karyawan untuk terlibat dalam proses perbaikan manufaktur. Kaizen memastikan bahwa pemborosan akan dikurangi secara bertahap melalui bakat dan pengetahuan kolektif setiap orang di perusahaan yang bekerja sama untuk mengubah inefisiensi terkecil setiap hari. Yang terakhir itu ada Kanban atau pull system, yaitu memungkinkan karyawan untuk menarik pekerjaan ke stasiun kerja mereka saat mereka siap. Ini mencegah murid atau membebani karyawan dan memungkinkan manajer dan karyawan untuk fokus pada tugas yang tepat pada waktu yang tepat tanpa usaha atau waktu yang. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kekurangan materi ataupun ada salah penyampaian materi. Saya mohon maaf.
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.